Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali rasanya saya, Sinta Dewi, dapat melakukan presentasi pada video kali ini. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu dengan topik Sistem Informasi Apotek. Agenda kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, introduction, yang kedua, proses bisnis, yang ketiga, kelas diagram, yang keempat, penjelasan, yang kelima, demo project. Nah, project UAS dari mata kuliah PBO untuk kelompok 2 yaitu bertopik tentang sistem informasi apotek. Sistem ini diperuntukkan bagi pengelola apotek yang di dalamnya memuat stok obat, harga, serta transaksi penjualan. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk menjelaskan hasil akhir dari proyek Sistem Informasi Apotek sebagai proyek UAS PBO. Nah, sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Arif Budiarti, yang kedua ada Fandi Anggara, yang ketiga ada Anggilita Nurlaili, yang keempat ada saya sendiri, Sinta Dewi, dan yang kelima ada Winda Aprining Tias. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan dari proses bisnis penjualan obat dan alat kesehatan. Proses penjualan obat dan alat kesehatan dimulai ketika pelanggan datang ke apotek, lalu di sini dia bisa membawa resep atau tidak. Jika dia tidak membawa resep, maka apoteker akan langsung menyiapkan obat atau alat kesehatan sesuai permintaan dari pelanggan. Jika dia membawa resep, maka apoteker akan membaca resep itu terlebih dahulu. Lalu, dia akan menyiapkan obat atau alat kesehatan sesuai resep. Lalu apoteker akan cek stok. Jika stoknya ada, maka kasir akan membuat nota obat atau alat kesehatan. Jika tidak ada, maka akan disampaikan ke pelanggan, lalu proses penjualan selesai. Setelah kasir membuat nota, lalu pelanggan akan melakukan pembayaran nota. Setelah itu, apoteker akan mengedukasi obat atau alat kesehatan. Lalu pelanggan akan menerima obat dan alat kesehatan tersebut. Lalu selesai. Selanjutnya yaitu ada proses bisnis dari pembelian barang. Barang di sini dimaksudkan untuk obat dan alat kesehatan. Proses bisnis ini dimulai ketika pegawai gudang melakukan cek stok. Apabila stoknya masih ada, maka dia tidak memproses pembelian obat atau alat kesehatan. Jika stoknya tidak ada, maka pegawai tersebut akan membuat permintaan pembelian barang. Lalu, diserahkan kepada apoteker. Setelah itu, apoteker akan membuat purchase order dan akan dikirimkan ke supplier. Setelah itu, supplier akan menerima PO. Setelah itu, dia akan memproses PO tersebut dan melakukan pengiriman barang setelahnya. Lalu, pegawai gudang di sini dia akan menerima barang. Lalu supplier akan menerbitkan faktur untuk diberikan kepada kasir. Nah, kasir dia akan menukar faktur tersebut dan melakukan pembayaran sesuai faktur. Lalu proses pembelian barang selesai. Dari dua proses bisnis tersebut, maka didapatkan kelas diagram sebagai berikut. Terdapat kelas diagram untuk faktur, pegawai, pelanggan, transaksi detail, barang, order detail, order, dan supplier.
Nah, pada kelompok 2, pembagian segmen penjelasan untuk sistem informasi apotek, saya sendiri mendapatkan bagian untuk menjelaskan dari menu pegawai. Nah, dalam menu pegawai nanti akan ada daftar pegawai, detail pegawai, daftar apoteker, dan detail dari apoteker. Nah, detail pada kelas pegawai sendiri yaitu dia ada atribut ID pegawai dengan tipe data integer, atribut nama pegawai dengan tipe data char, atribut umur dengan tipe data integer, atribut gaji dengan tipe data float. Lalu metode-metode yang ada pada kelas diagram pegawai, yaitu set ID pegawai, set nama pegawai, set umur, set gaji, get ID, get nama, get umur, get gaji. Lalu pada apoteker sendiri, dia merupakan kelas turunan dari kelas pegawai, atau biasa kita sebut inheritance. Nah, detailnya dia ada ID apoteker dengan tipe data integer dan ada atribut SIPA dengan tipe data char. Dan berikut adalah metode yang ada pada kelas diagram apoteker. Kelas diagram ini kelas diagram pegawai, maksud saya, dia punya relasi dengan kelas diagram yang lain. Dengan transaksi, yaitu dia memiliki relasi one to many, di mana satu pegawai dapat melakukan minimal satu transaksi maksimal N atau sebanyak N. Dengan faktur juga relasinya disebut one to many, yaitu satu pegawai dapat membuat atau mencetak faktur minimal satu dan maksimal N. Untuk lebih jelasnya, berikut demo project dari sistem informasi apotek. Baik. Nah, berikut adalah aplikasi dari sistem apotek. Di sini, ini tadi setelah kita generate ya, lalu ini kita buat mainnya ini di sistem apotek. Nah, sesuai dengan pembagian tugas tadi, saya akan menjelaskan menu pegawai pada sistem apotek. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginisiasi untuk pegawai di sini dan barang di sini. Karena kita belum punya database, jadi ini kita inisiasi terlebih dahulu datanya. Ini coba kita run. Nah, ini kita klik 1 untuk menu pegawai. Nah, di sini akan muncul nama pegawai yang sudah diinisiasi tadi. Misalkan kita mau input pegawai baru, maka ini kita klik 11. Nah, ini langsung kita inputkan nama pegawainya. Misalkan Dian, umurnya 31 tahun, gajinya 5 juta. Nah, lalu dia akan muncul di nomor 2. Kalau kita mau melihat detail dari pegawai ini, kita tinggal klik 1. Nah, ini sudah muncul. Kalau kita mau menambahkan dia perannya sebagai apoteker, kita tinggal klik 1 juga. Nah, ini kita tinggal inputkan nomor SIPA-nya. Nah, sudah. Kalau kita keluar, misalkan kita keluar, lalu kita run lagi, nama pegawai Dian yang tadi kita inputkan itu terreset. Kenapa? Karena dia hanya menyimpan objeknya dalam array saja, tidak pada database. Karena kita belum punya database. Jadi, ini yang muncul mulai lagi dari awal seperti data inisiasi awal tadi. Jadi, kita inputkan lagi.
seperti ini. Lalu jika kita ingin ke menu lain, misalkan kita ke menu barang. Nah, ini menu barangnya seperti ini. Terus misalkan kita mau lihat lagi, itu tadi, nama pegawai Dian tadi masih ada apa enggak. Nah, itu masih ada. Kenapa? Karena ini dia masih dalam objeknya dan kita belum keluar dari project ini, dari objek yang kita jalankan. Misalkan kalau kita keluar, nah itu baru kita nanti akan mengulang lagi proses untuk input pegawai tadi. Gitu. Demikian presentasi dan demo project tentang sistem informasi apotek. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video. Izinkan saya menutup perjumpaan kita kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa memakai sandal. Cukup sekian presentasi kali ini. Semoga mendapatkan nilai maksimal. Terima kasih. Saya Sinta Dewi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.